Saya sambil nyapa teman-teman, saya juga mau informasikan buat teman-teman yang belum order buku ini, silakan order, bisa PO dari sekarang dengan harga khusus. Buku yang berjudul Si Perempuan. Sri Asih Hermandari Eliana katanya. Banyak yang SHE gitu kan nanti ya. Buku ini berisikan buku fotografi, berisikan foto story tentang 24 perempuan tangguh yang dipotret oleh 24 fotografer perempuan Indonesia ya. Teman-teman bisa PO. Ada Mbak Asih di situ. Kayaknya ada Mbak Asih, ada Mbak Ida. Bisa order di sana ya, teman-teman ya. Kontak aja langsung Mbak Asih. Oke, ini bukunya keren banget. Bulan Agustus ini udah naik cetak. Teman-teman yang mau kabarnya sisa tinggal 100 loh, Bang. Dari 1000. Woi. Luar biasa. Ya, yang belum kebagian langsung order. Jadi dari 1000 cetakan sisa 100 kayaknya. Itu buat belajar esai foto, dikirimkan itu matang banget. Selamat bergabung teman-teman yang baru join di sesi kedua ini. Topik kita masih sama, kasus-kasus fotografi jurnalistik. Di sesi pertama teman-teman sudah melihat beberapa contoh foto, terus Bang Arbain juga udah jelaskan beberapa kasus yang terjadi baik yang di dalam negeri sama di luar negeri ya. Semoga bisa nambah wawasan teman-teman. Makasih Mas Ivan sudah PO, udah beli ya. Oke. Itu ordernya di mana tuh adanya Amalia? Ordernya tuh ada, nanti bisa dicek di Instagram saya atau ada Mbak Asih, ketik aja langsung di sana, ada Mbak Asih di sini. Yang dari salah satu fotografernya. Terus tadi kayaknya ada pertanyaan. Nih Bang, ada pertanyaan dari Suaka ID ya, Suaka ID. Kalau repost foto dari akun Instagram kantor berita atau fotografernya itu gimana ya? Seperti foto pengungsi. Gimana? Kalau repost foto dari akun Instagram kantor berita, misalnya ya nggak bermutu. Gini. Belum. Kantor koran, kalau nyomot bukan langganan itu nggak mutu. Iya. Sumber YouTube, sumber Instagram itu koran nggak mutu ya. Kalau koran yang ya bonafit, dia langganan resmi ya, dapat file resmi, nggak nyomot gitu. Ya, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi nggak bonafit. Ya, aku bacain dulu pertanyaannya panjang. Oke. Belum. Nyolot ya. Sabar. Ini dari Suaka ini berarti ini tukang itu nih semacam beda istriku. Brompton dilipat jadi gituan. Aku nggak ada duit gitu, Bromptonnya tak ambil. Tapi percuma juga, jadi kayak borju nggak jelas. Bang, jadi nanya kalau Canon kok diobatin katanya 10 hari baru bisa jadi, ya biarin aja, lagi dirawat inap. Next. Jadi kalau repost foto dari akun Instagram kantor berita atau fotografer itu gimana ya kan? Seperti foto pengungsi Rohingya oleh AFP, banyak yang direpost oleh person atau NGO gitu. Ini kayaknya Suaka ini juga NGO ini loh kayaknya. Kalau repost dulu nyebut source sih nggak masalah. Dia kan bukan lembaga berita, tapi kalau koran Kompas repost dari Instagramnya AFP, malu-maluin banget. Harganya nilainya hancur langsung. Ya, kalau dari person atau NGO ya balik lagi sih. Kayaknya kurang bonafit. Repostnya itu apa dulu kalau menceritakan ya, katakanlah mereka lagi nolongin gajah, mereka nggak ada yang motret itu kan. Terus gajah itu dipotret ke AFP, terus postingnya. Ini AFP motret nih, proses penyelamatan gajah yang kami lakukan ya, itu apa ya, bisa sah saja asal nyebut sumbernya. Dia nyebutin bukan untuk komersial kok. Ya, tapi kalau nyomot juga filenya juga nggak gede kok. Nggak apa-apa. Karena gitu loh, itu sebuah foto itu hajibtan adalah di tangan orang yang membuat foto itu terjadi. Mungkin itu nyiapin kamera, di kamera nggak apa-apa ya. Jadi itu pengacaranya ngaco itu. Tapi biar gitu menang monyetnya, Bang. Oh iya, tapi itu dibatalkan lagi. Itu hebatnya pengacara. Karena kan yang sah itu kan yang jepret tangan. Kalau foto itu yang jepret siapa? Itu monyetnya yang jepret. Terus ini AP migrasi sama Sony Alpha ya biasa. Kompas itu pernah ditawar ganti kamera semua tahun 99. Aku mau ganti. Ya, itu bisnis biasa. Kenapa
sebuah koran pakai merek A, kenapa merek B, itu kan ada deal bisnisnya juga, nggak usah heran deh. IP migrasi sama Sony Alpha ya biasa, dia mau sama Alpha punya duit ya selesai, nggak masalah. Bener Mas Tiwadi, aku pikirnya Suaka Marga Satwa, makanya lari ke Fauna, maafkan. Iya. Ada Fadra, ayo ngueng tuh, ngueng. Safadra. Oh iya, turunku error. Malam juga Little Flag. Error mulu. Turun. Ini Alvaros nih nanya, yang dari Palembang, Bang Arbain, kalau untuk teman-teman jurnalis yang sering turun di medan berat, untuk mendapatkan foto terbaik, apakah mirrorless atau DSLR? Jawab lah, DSLR Bang. udah masa lalu. DSLR lupakan, udah gak ada yang bikin. Semua produser udah bikinnya mirrorless. Itu ada itu harus dikalahkan, Bang. Foto jurnalistik menemukan momen antara kemanusiaan dan kerjaan. Nggak pernah ada ya. Saya nggak pernah ada. Jadi ini Ridwan Hadi Pranoto ya. Saya waktu ke Flores, saya nolong atau motret. Kalau saya nolong cuma 2 orang yang saya tolong. Saya motret, saya kirim pakai satelit, yang ketolong ribuan orang. Jadi nolong tidak harus dengan tangan ya, ingat ya. Nolong tidak harus dengan tangan. Kita dengan kamera kita juga bisa menolong. Jadi pertanyaan Ridwan itu nggak relevan ya. Kemanusiaan nolong atau motret, enggak, serumit itu belum pernah ketemu. Tapi waktu saya ke Flores tahun 1992, saya motret nolong dengan kamera saya. Kalau saya dengan tangan paling 2-3 orang ketolongan. Dengan motret saya malam-malam cari satelit, terkirimkan bantuan miliaran mengalir ke Flores. Nolong tidak harus dengan tangan. Oh ya, itu udah setiap obras banyak yang nanya, udah dibahas juga, tapi nggak apa-apa. Ini dari Mas Topeng Marco. Om, kegiatan foto jurnalistik apakah sama dengan eksploitatif? Karena kadang ada objek foto minta dibayar setelah foto. Kecil sekali ya kemungkinan dibayar foto. Gitu. Saya liputan kerusuhan segala, mana sempat dia minta duit. Gitu loh. Jadi kasus-kasus bayar minta duit itu jarang sekali. 1 di antara juta kali gitu loh. Anda mau teriak kemiskinan di ganggang di rel-rel ya. Kadang-kadang Anda ngasih rokok ya biasa aja. Tapi sampai jebret minta foto ya nggak usah. Ya, kalau Anda nggak mau kasih duit ya cari aja orang lain itu loh. Kalau Anda mau teriak politik nggak ada yang minta duit tuh. Malah mungkin Anda dikasih duit. Mau teriak artis segala nggak ada yang minta duit. Nggak ada. Hanya N. Hadini kalau wawancara dia minta bayar. Karena wawancara itu memeras otak dia kata dia. Betul sih. N. Hadini almarhum ya. Enggak jarang sih kasus-kasus minta duit kalau di kota. Kalau dia minta duit Anda nggak punya duit ya ganti aja orang lain. Pasti beritanya nggak penting-penting amat. Ya. Kalau sampai minta duit di kota itu ya pasti orangnya nggak penting. Apa kata Gus Dur, gitu aja kok repot, tinggalin. Iya, gitu repot. Kalau minta duit tinggalin. Itu dari Wahyu Fotografi. Om, kapan main ke Lahat, Om? Banyak megalit. Aku pengen ke Lahat nih, megalitikumnya tak turun juga tuh. Aduh, belum sempat. Aku udah lama nggak ke Lahat. Lahat tuh asik loh. Megalitikumnya keren-keren. Wah, Lahat megalitikum luar biasa. OI kita mesti ke sana, OI ke Lahat. Bang, ini asik nih pertanyaannya nih, Bang. Wait. Sabar ya, Bang. Om, foto jurnalistik boleh disetting nggak? Siapa yang larang? Siapa yang larang? Terus kalau kita langgar, siapa yang hukum? Siapa yang simpel? Orang tuh banyak takut, boleh nggak? Kalau Anda nggak tahu, Anda nggak pernah dengar larangannya, ya berarti nggak ada larangannya gitu loh. Kalau Anda sampai nggak tahu ada larangan, kalau ada larangannya semua orang pasti tahu, simpel kan? Siapa yang larang? Terserah. Lu kalau ngelanggar juga siapa yang hukum, nggak ada. Tapi nanti kalau hari Senin bahasnya lebih berat lagi tuh kalau kayak gitu. Kalau di sini jawabannya begitu aja, simpel. Udah selesai. Nah, dari Bijek Mat Kodak, Om Arbain, apakah ada batasan sebuah kasus di daerah bisa menjadi kasus nasional dari sisi jurnalistik? Gak ada batas, siapa yang batasin? Jadi terserah korannya, menurut aku layak gak diangkat ke Jakarta. Jadi ada demo 10 orang di suatu kota kecil. Kirim ke Jakarta, Kompas gak akan muat. Kasusnya apa dulu? Kalau 10 orang itu ternyata bupatinya itu ternyata menggelapkan dana gede banget ya, itu ceritanya lain. Tapi intinya adalah tiap redaktur itu punya hak untuk menentukan go muat atau tidak. Nggak ada tolak ukur global, nggak ada. Bagi koran A layak, bagi koran B bisa nggak layak. Gitu. Kayak gini lah. Koran bisnis Indonesia itu kan soal ekonomi. Kompas kan koran umum, ada halaman ekonominya juga. Ada suatu peristiwa ekonomi kecil. Mungkin di Kompas nggak dimuat karena Kompas halaman ekonomi cuma 2 halaman. Di bisnis Indonesia kan memang khusus ekonomi, mungkin di halaman lain bisa kemuat. Jadi nggak pernah ada tolak ukur yang bisa menjawab semua media sekaligus, nggak mungkin. Semua tergantung keputusan. Jadi nggak ada batasan ya. Sama-sama Kompas, pamretnya ganti pun, pamret yang ganti bilang nggak usah lah ini, bisa jadi. Jadi
keputusan itu gunanya pemret, milih mana yang dimuat mana tidak ya. Bukannya berdasarkan kalau semua udah ada tolak ukurnya ini layak dimuat, pokoknya menyangkut dana minimum sekian ya, nggak usah ada redaktur ya kan. Wartawan langsung lemparin aja semua. Justru itu seninya orang gitu ya, memilih dan memilah mana yang dimuat. Semoga sudah memuaskan ya jawabannya Mas Kodak. Oke, Bang, aku pengen ini kasus apa nih? Foto Pak Jokowi nih. ini rame nih. Ini 2017 juga nih. Jadi suatu hari waktu Jokowi ya? mau dipatung lilinkan. Pak Jokowi mau dipatung lilinkan oleh Madame Tussauds ya. Jadi mereka lagi kok nggak mau ganti pindah. Oke. Ini teksnya nutupin ya. Jadi Pak Jokowi, Madame Tussauds ini mau menemui Pak Jokowi, mau rapat tentang Pak Jokowi dipatung lilinkan. Fotonya itu ada orang lewat di belakang Pak Jokowi. Ini suatu teks ini kok ganggu banget sih teksnya tuh. Ya. Udah kan orang bisa lihat yang di atas tuh. Oh itu kan kecil sih sedikit. Jadi ini ada orang di belakang Pak Jokowi. Oleh fotonya di Photoshop atasnya, tapi pantulannya di kaca nggak di Photoshop itu. Shadow-nya masih ada. Bayangannya jadi misteri kan dianggap hantu dan sebagainya. Ini jadi kasus panjang lebar loh nih. Ini kasusnya dianggap mistis itu. Nah itu rame di Twitter Bang dulu tuh. Rame. Iya. terus waktu itu saya terangkan ya bahwa menghilangkan, aduh nih, jangan-jangan nyamuk nih, gitu. Awas nge-lag lagi gara-gara nyamuk tuh, terlep lagi. Aduh nih kalian burua dari Sumatera Barat, dari mana Solo, bikin nama tuh Kaliang Ranca, Kaliang Manih, jangan Kaliang Burua. Apa artinya tuh? Hitam buruk ya, hitam buruk ya. Jelek lagi. Buruk. Kaliang itu hitam ya. Kaliang itu keling ya. Gimana sih? Buayan kaliang, aku lihat buayan kaliang. Orang tuh kaliang manis, jadi hitam manis gitu. Ya, ini kaliang burua. Kaliang burua. Aduh sajo sana aku mah. Iya, tapi kadang-kadang gitu malah jadi nama yang lebih unik dan bagus. Soalnya nyamuknya ini gila tiba-tiba banyak, kenapa sih? Ya, belum baca doa tadi, doa pengusir nyamuk. Nah, untuk kasus foto Jokowi yang tadi, berarti di situ dilihat emang kan diedit, ya kan? Ya kan kadang-kadang ributin. Orang ributin, wah nggak boleh diedit segala macam. Siapa yang ngelarang? Kalau kayak gini ngeditnya sih orang larang, jadi polemik lagi kan? Wah ada hantu gitu kan? Ada hantu macam-macam. Jadi kalau mau ngedit yang benar ngeditnya. Sekalian jangan nanggung. Sekalian. Gak ada yang larang. Di Instagramnya Madame Tussauds, Facebook dan Instagramnya Madame Tussauds foto ini lagi. Dan sampai berapa hari gak di take down lagi. Udah rame, tapi foto ini jadi menarik perhatian orang malah kan. Jadi mungkin dia sukses sengaja ya. Paranormal akhirnya angkat bicara juga kan. Wah ini di ruangan Jokowi begini-gini. Dodol. Padahal kasusnya adalah tidak sepele. Tidak telitian. Tuh makanya ditanya tuh sama Roland tuh, Pak Arbain pernah jepret terus hasil fotonya ada mistis-mistis gitu enggak? Mentang-mentang malam Jumat dia nanyanya mistis-mistis. Saya nggak percaya mistis ya serius. Jadi saya kalau ada foto saya kayak mistis, saya pasti menemukan bahwa itu jawabannya secara ilmiah ya. Kalau mistis saya belum pernah percaya. Saya pernah kirimin foto orang ya aneh mistis. 99 dari 100 saya bisa menemukan di mana anehnya ya. Gimana bahwa itu bukan mistis, tempelan lah apalah gitu. Kayak Roy Suryo dong jadinya. Roy Suryo tahu semua ini secara digital ini semua gitu. Oke, sekarang kita pindah foto lagi ya. Oke. Sambil pindah foto ada pertanyaan nih. Ya. Dari Septian, foto pahlawan yang kemarin Om angkat itu juga bisa jadi kasus nggak Om? Soalnya kan menyangkut kejujuran dalam fotografi jurnalistik. Lo kejujuran gimana? Nggak ada fotonya. Kalau jujur yang mana sih foto yang mana? Ya foto cucunya Adin segala itu kan. Minggu lalu sama ini bukan ya? Iya kan yang rekayasa Kamis yang lalu. Yang foto pahlawan tuh yang Martinelli pahlawan. Oh tak pikir itu kan. Ya kan emang nggak ada fotonya di rekayasa itu biasa. Ya kayak gini lah. Kalau dalam agama ya foto-foto Nabi segala kalau di Kristen kan ada gambar itu kan juga rekayasa kan nggak pernah ada fotonya gitu loh. Iya. Tapi
gambar Yesus naik keledai apa Yosef Maria segala itu kan ya rekayasa semua kan nggak protes kan. Pahlawan kok diprotes, sama-sama nggak ada aslinya, jadi dibikin gambarnya biasa aja. Martin Netanyahu meninggal 1818, fotografi baru 1830 sekian baru ada, kan nggak mungkin ada fotonya kan. Ya mesti, masa buku pahlawan nggak ada fotonya kan, masih digambar. Bang, ada pertanyaan asik nih dari Mas Ridwan Hadi Pranoto. Digital imaging itu sebatas apa sih Om dalam foto jurnalistik? Boleh atau tidak? Gak tuh ntar komen. Siapa yang batasin? Siapa yang ukur batasnya tuh? Kalau dibatasin ukurnya gimana tuh, Pak? Wah itu 18% lewat itu. Gak ada yang batasin karena nggak mungkin dibatasin ya. Suka-suka. Terus dalam foto jurnalistik boleh atau tidak tuh digital imaging? Siapa yang larang? Siapa yang larang? Terus kalau kita ngelanggar siapa yang hukum? Ya gitu aja simpel kan. Kayak ada hukumnya, kayak ada apanya aja. Nggak ada. Kata Gato, kumisnya pakai style Hitler dong. Oh. Terus wignya dipakai dong, konsisten dong wignya. Gato itu sentimen sama saya. Padahal tak kasih koper Brompton itu. Koper Brompton itu sudah. kalian buruan tadi udah ganti belum? Udah gantilah kalian mani. Apanya? Namanya apa itu? Kaling buruan jadi enggak, aku suruh ganti nama lah jadi Kaling Mani. Kalian udah Bang, lanjut ke foto selanjutnya. Udah ada yang nanya lagi. Suatu hari tanggal 4 Juni 2005 ya, koran-koran nanti fotonya semuanya Ronaldo sama anak Aceh yang itu kan, ya, anak Aceh yang pakai baju kaosnya Ronaldo itu ya, ingat ya? Betul. Nah itu ketemu Ronaldo dikasih kaos. Saya redaktur waktu itu, oke? Dan saya tahu bahwa semua koran akan masang foto itu. Oke, ini semua koran ya, Jakarta Post, Media Indonesia, Indopost, sama Koran Tempo. Semua foto itu. Saya tahu itu, maka Kompas pasang fotonya ini. Kompas foto 5 Juni, 4 Juni Kompas fotonya ini. Nah, kenapa Kompas tidak pasang fotonya Ronaldo? Fotonya Ronaldo saya pasang di dalam adalah ini. Sama timnya 1/11 ya. Jadi Kompas masangnya foto yang ini, bukan yang itu. Karena saya meramalkan semua koran pasti itu. Bener kan? Kalau Kompas juga masang foto itu kan nggak kreatif. Jakarta Post, Media Indonesia. Jadi saya tahu bahwa semua koran akan masang foto itu. Ya, nge-lag lagi. Sinyal Cempaka, parah nih Cempaka. Oh enggak. Oke. Jadi memang Anda pilih foto 81 itu bayangin juga koran lain apa loh. Kalau sampai sama koran lain ya sebenarnya agak malu-maluin sebetulnya ya. Sebenarnya agak malu-maluin. Tapi ya itulah, itu karena Kompas yang memalukan juga banyak gitu loh. Cuma kali ini yang tadi yang bom atap tendawan tadi kan Kompas memalukannya enggak? Ya saya tunjukkan juga. Tapi ini kali ini Kompas besoknya saya ketawa ngakak. Ya lu semua sama semuanya. Saya beli koran, saya pajang, saya potret. Kompas ini fotonya tapi di dalam. Halnya ini. itu ya jadi redaktur itu gak gampang loh. Kalau kita sering salah dibully orang habis-habisan loh. Oke, sekarang kita ngomongin foto orang lain. Ini penting banget ya foto ini ya. Foto. Aduh. Tunggu. Saya cari ini belum disalah di fotonya. Urutannya jadi nggak bener ya. Oke. Tunggu. Oke, ini tahun 2004 Perang Teluk ya. Bener nggak supaya nggak salah. Oke. Jadi gini. Nah. Ini kasus besar sekali ya. Sampai sekarang menjadi kasus terbesar. Apa ini? Ini kasus terbesar dalam foto jurnal. Oke kok. Enggak lahir bilang ya. Jadi Brian Wolski itu kerja untuk Chicago Tribune. Namanya Brian Wolski, Anda bisa googling ya. Brian biasa Wolski. Walski. Wolski. Dia turunan Eropa Timur pasti ya, Brian Wolski. Dia motret di suatu kamp pengungsian di Baghdad. Nah, ini ada marinir Amerika. Ini pengungsi-pengungsi, ada seorang bapak yang bawa anak ya. Jadi seorang fotografer itu memotret kalau ada momen, nggak asal jebret kan. Jebret pertama, tentaranya, berhenti lu. Tangannya keluar, jebret sama Wolski. Ya kan? Jadi Wolski jebret foto ini karena tangannya maju ya. Stop gitu kan. Nah, kalau tentaranya diam aja kan nggak dipotret. Tangannya maju, jebret sama Wolski. Jebret gitu kan.
tapi bapaknya buang muka, ya nggak? Ya kan? Iya. Ya, jadi tentaranya bagus, bapaknya jelek, buang muka. Wolski tunggu momen berikutnya. Momen berikutnya, bapaknya bagus, tentaranya gantian yang buang muka, lihat nih, ya nggak? Foto ini tentaranya bagus, Wolskinya buang bapaknya yang gendong anak buang muka. Foto ini bapaknya lihat ketakutan, tapi tentaranya yang buang muka, ya nggak? Ya kan? Tangkap ya? Foto ini bagus di kiri, jelek di kanan. Foto ini bagus di kanan, jelek di kiri, ya nggak, Wi? Betul. Kan? Akhirnya digabung. Foto ini diambil kirinya, foto ini diambil kanannya. Jadilah foto ini, ya. Kiri kanan bagus ya nggak? Oke? Bagus banget, dan dia terkenal deh. Jadi seluruh dunia. Terkenal banget ya. Oke. Oke. Jadi ini contoh rekayasa yang ketahuan dan memalukan ya. Jadi foto pertama diambil kirinya, foto kedua diambil kanannya. Sama dia digabung, dikirim jadi HL Chicago Tribune. Wah. Ternyata ada seorang pembaca yang menangkap kejanggalan. Ini sama kasusnya kayak foto Madame Tussauds tadi. Olah digitalnya nggak teliti. Misalkan teliti, foto itu sampai kapanpun nggak akan ketahuan kalau nipu. Kalau ditujukan ke tentara itu, bener nggak foto ini? Bener, gue lihat bapak itu. Bapak itu juga lihat tentara itu, bener. Orang-orang di situ semua akan membenarkan foto itu bener ya, toh? Karena beda adegan berapa detik itu kan orang dalam kondisi real nggak tahu bedanya, ya nggak? Bahwa seperti pertama bagus kiri jelek di kanan itu digabung, orang nggak akan nggak bahwa karena mau adegannya singkat. Tetapi ketahuan. Nah, ketahuannya karena ini kasus jurnalistik yang besar ya. Ketahuannya karena lihat, perhatikan ini. Ini ada lipatan celana di belakang dapat tentara sama nggak? Kakinya lihat nggak? Dengkulnya sama, kelihatan nggak? Iya. Terus di atas itu ada kepala sama juga. Ini. Kepala ini kursor saya kelihatan ya. Ini kepala ini sama kan? Iya. Sama. Terus iya, betul. Ini sama juga nih. Dua sama. Terus celana ini tuh. Celana ini sama celana ini sama kan? Tuh. Ya nggak? Iya. Sama. Jadi ada 3 orang muncul 2 kali. Dan ada pembaca yang menemukan kejanggalan itu, Wolski dipecat. Ya sama dengan kantor berita. Kalau ini Wolski tetap gue pelihara, kantor gue nggak dipercaya lagi. Kayak gitu kok nggak dipecat. Jadi Wolski dipecat karena kantor itu menjaga marwahnya ya, supaya dia tetap dipercaya. Wolski dikorbankan. Wolski dipecat. Anda bisa googling deh. Brian Wolski itu kasusnya panjang lebar, Anda bisa pelajari diri. Ada foto-fotonya ini juga ada semua di internet. Anda googling diri, plototin sendiri, komentar-komentar orang, komentar-komentar Wolski, itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini dari Surya Virayama, ada beberapa, Bang. Om, foto wisata diedit biar bagus, ditambah-tambah, digabung-gabung biar cantik. Pas orang datang kecewa. Gimana itu, Om? Ya, habis itu fotografer itu nggak dipercaya lagi, selesai. Ya, itu kan udah penipuan jadinya. Iya, udah. Menipu. Kelar, dia nggak bisa panjang. Nipu tuh nggak bisa panjang kok. Nipu yang cepat ketahuan itu nggak bisa panjang. Ini simple aja kok. Foto itu gabung-gabung terus cantik, orang kecewa. Ya biasa. Ya habis itu fotografer itu nggak dipakai lagi, atau tempat wisata itu nggak dipercaya orang. Selesai. Gitu ya. Nih Pimo nanya nih, Mas Pimo, Omar Bain, koran hari ini Kompas, Jawa Pos, Surya, HL-nya fotonya praktis sama. Apa evaluasi di hari berikutnya? Kalau dari segi jual label di perempatan jalan fotonya sama semua. Ya kayak Ronaldo tadi, redakturnya kurang pinter, kurang cerdas, kurang fight, kurang bayangin koran lain kayak apa. Itu aja. Termasuk Kompas, Jawa Pos. Danu. Kok bisa sama semua? Mengecam Danu Kusworo. Tapi kadang-kadang Danu juga nggak bisa loh. Danu itu atas perintah dari Redpol atau Pemret loh. Fotonya ini ya, Danu nggak bisa bantah. Bisa jadi Pemretnya nggak bayangin itu. Itu pertanyaan penting malam ini, Mbak Asin nanya. Itu sepeda yang baru beli itu apa mereknya? Aku kan Canton Del. Siapa tuh itu Olympus Del ya? Fuji Del. Fuji Del. Bang, aku dari tanya juga. Warnanya asik tuh, kuning oranye. Nano. Itu berarti cinta sama Kemilau. Itu kan garisnya Kemilau Indonesia itu. Iya. Oranye. Kuningnya ngepasin sama temboknya tuh. Oranyenya Persija. Buat teman-teman yang baru join di Obras, kita itu di sini tempatnya santai ya. Jadi nggak melulu ngomongin yang berat-berat foto.
Om tuh si Kaliang Buruk nanya lagi, Om Dodi kok bisa bahasa Minang sih? Orang Minang kah? Jawab Bang. Wih, Dodi itu orang Minang, orang Padang. Dari kota Padang. Cie 23. Nah, nih Ruang Nganggur nanya, Om, latihan untuk mengerti bahasa gambar itu gimana caranya sih? Mengerti bahasa ikut gambar. Ikut kayak gini terus. Di Kompas itu untuk mengasah itu adalah tiap hari baca koran, bandingin koran lain, dimarahi redakturnya, saya marahin. Kenapa koran ini lebih bagus? Kenapa kamu lihat kayak gini? Jadi tiap kali ada latihan itu adalah lihat koran, pikirin kenapa begini. Kenapa koran itu ambilnya begitu. Anda simpulkan diri itu Anda belajar. Jadi kalau tiap lihat foto, pikirin kenapa koran ini kok ambilnya ini. Ya, itu adalah salah satu cara belajar ya. Anda bisa salah, tapi paling tidak Anda berpikir ya. Berpikir itu membuat Anda mengasah, Anda melihat kemungkinan-kemungkinan lain. Yes. Perbanyak perkaya ya itu kita visual kita. Ya, ya kan? Banyak-banyak berpikir, merasakan dan berpikir. Oke. Belum ada pertanyaan lagi. Oke. Tunggu. Ya, masih ada Orang soalnya salvok tuh, Mbak Sri Roma salvok dengan sepeda oranye katanya. Sentimen, iri, masih orang iri ya. Oke. Aku jual foto ini. Udah, lanjut. Foto apakah itu? Ini Kompas ya. Ini foto Prabowo pelukan sama Jokowi kan nggak Asian Games? Oh iya. Yang waktu pencak silat ya, pencak silat. Ya, pencak silat ya. Ini juga ini. Ini foto Kompas. Ini koran-koran lain fotonya podo kabeh lihat. Ya. Oke. Ya, podo kabeh kan? Kompas lain sendiri kan? Yeah. Padahal sama-sama bukan karya fotografernya. Jadi ini Kompas, ini koran lain. Semua podo kabeh ya, podo kabeh fotonya. Kompas beda sendiri. Padahal sama-sama nggak punya fotografer. Ya. Ceritanya gini. Pak Jokowi dari luar kota mendarat di Halim. Pencaksilat itu dekatnya Halim kan. Pada foto pencaksilat. Pak Prabowo ketua pencaksilat. Pak Prabowo khusus ngundang Pak Jokowi. Pak, kita dapat emas banyak hari ini. Mampir dong Pak. Pak Jokowi dari Halim mampir ke Padepokan Silat. Dekat Halim ya toh. Terus sepedanya buat giveaway aja punya istri saya itu. Aku baru mau bacain. Ngajak ribut nih Mas Daniel. Ngajak ribut sama istri saya nih.